Nah, anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua penegak hukum, mereka akan belajar menutup diri di sekitar orang mereka dan berpura-pura menjadi orang baik atau malaikat di sekitar orang tuanya biar nggak kena masalah, biar nggak dimarahin ya. Nah, anak-anak ini mereka takut menjadi diri mereka sendiri karena ego orang tuanya yang dipedulikan. Hanyalah ini aturanku dan kamu nggak punya pilihan lain. Nah, topeng orang tua yang satu ini, penegak hukum ini bersifat sangat mengontrol dan mendominasi. Agar bisa bertahan, anak-anak umumnya menarik diri dan meninggalkan rumah sejak usia muda, yang sering mendatangkan bahaya dan merugikan diri mereka sendiri. Ciri khas yang lainnya dia akan bilang ini, ini terakhir kalinya kamu melanggar aturanku, kamu malukan. Kamu dihukum selama 2 minggu. Kamu harus diberi pelajaran. Jadi nggak akan kepikiran untuk membangkang lagi. Tipe yang selanjutnya dari kelompok orang tua fighter adalah peledak. Jadi ketika terpancing oleh anak ini kehilangan akal sehat dan berteriak sekeras-kerasnya. Itu. Apakah Anda merasa baik-baik saja pada suatu waktu kehilangan kendali, memecahkan sesuatu atau melemparkannya ke arah dinding? Nah, kalau seperti itu berarti masuk kategori meledak. Nah, topeng ini menggunakan kemarahan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi, meskipun orang peledak ini marahnya lebih jarang terjadi daripada penegak hukum ya. Walaupun jarang terjadi, tapi jarangnya itu cukup untuk membuat seisi rumah terguncang. Nah, orang tua yang bisa melompat dari skala 0 ke 100 dalam beberapa detik saja dan mereka tidak mengungkapkan emosinya tapi meledakannya. Nah, cukup ngeri ya dengan seperti ini. Tidak terduga. Lalu anak-anak yang tumbuh besar di sekeliling orang dengan topeng peledak ini, mereka hidup dalam situasi yang merasa penuh kesulitan dan penderitaan. Mereka terjebak antara patuh dan menjadi budak atau menanggung beban emosional yang tak terkira. Dan mereka jadi terbiasa selalu berhati-hati karena tidak tahu kapan topeng itu akan meledak lagi gitu. Takut ya, merasa terancam. Dan terus-menerus hidup dalam rasa cemas kapan amukan itu akan kembali terjadi dan mencergap mereka tanpa disadari. Dan ini jelas ya bukan perasaan yang nyaman untuk anak-anak dan mereka menghabiskan banyak sekali energi untuk mencoba menyenangkan orang tua mereka agar tidak meledak. Nah, seorang peledak itu biasanya kata-katanya diucapin ini, "Aku muak dengan kalian semua, capek, aku muak, aku nggak mau dengar lagi satu kata pun dari kalian, aku akan pukul tembok ini kalau kalian mengatakan satu hal saja." Nah, kita masuk yang ketiga yaitu penggugat. Nah, saat terpancing, apakah kita terlibat perdebatan secara terus-menerus dengan anak gitu? Atau sebagai orang tua berusaha menjadi yang terakhir berbicara dalam obrolan dengan anak-anak gitu. Nah, merasa penting memenangkan perdebatan itu dan memastikan, statement kita tersampaikan, jika seperti ini maka itu menggunakan topeng penggugat. Nah, topeng penggugat ini terkenalnya itu, tak pernah lelah dan diibaratkannya seorang pengacara yang cerdas yang menganggap hidupnya layaknya pertarungan di pengadilan yang tiada henti. Nah, orang tua yang pakai topeng ini senang berdebat secara intelektual dan bertengkar keras demi menghancurkan lawan. Nah, penggugat ini akan mengajukan bertonton, berkubik-kubik pertanyaan ya, layaknya detektif, mengendalikan pembicaraan dan memaksa lawan untuk menjawabnya. Karena memenangkan perdebatan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi penggugat. Jadi mereka tidak bisa menerima kekalahan. Kadang mereka menggunakan teknik licik dengan cara berbohong, menipu, dan juga memfitnah. Ini ya, tipe orang tua yang penggugat. Lalu gimana nih kondisi anak-anak yang tumbuh dengan tipe orang tua yang penggugat nih? Udah habis? Dengan tipe orang tua yang menggugat ini. Jadi dia akan merasa menjadi seseorang yang berdosa. Anak ini akan menjadi merasa seperti seorang penjahat gitu ya. Yang memohon belas kasihan ke hakim dan juri gitu orang tua. Dan
Berada di sekitar orang tua semacam ini membuat merasa mereka tidak berharga, seolah-olah menjadi orang yang selalu salah sampai terbukti tidak berdosa, dan sangat sulit untuk bisa merasa penting dan berdaya di sekitar seorang penggugat. Dan salah satu cara untuk menjalaninya adalah dengan bungkam dan menarik diri. Jadi ini anak-anak yang dia tumbuh dengan karakter orang tua penggugat. Contohnya, ini pertanyaan iya atau tidak, nggak usah beralasan, jawab saja ya atau tidak. Kemarin kamu bilang X, tapi sekarang bilang Y. Kamu mah nggak konsisten dan nggak rasional, sama jawabanmu ngawur gitu. Yang terakhir, kelompok orang tua tipe fighter yaitu pengkritik. Oh, masih ada lagi gitu ya. Pengkritik selanjutnya, nah caranya gimana nih? Apakah selalu menemukan bahan-bahan untuk mengkritik anak-anak? Apakah selalu menyelisik atau mereview, fokus dengan elemen-elemen kecil dari apa yang anak-anak lakukan? Atau cenderung fokus pada apa yang salah dan negatif? Atau, nah kalau seperti ini, maka disebut sebagai topeng pengkritik. Tahu nggak, kenal nggak seseorang yang dia punya hobinya mengkritik segala sesuatu, mulai dari cat dinding, tembok, bentuk rumah, bukunya, mejanya, lantainya, dan lain sebagainya ya. Mirip-mirip seperti itulah, orang tua yang menggunakan topeng pengkritik. Orang tua dengan tipe pengkritik ini merasa sangat tidak nyaman untuk sekedar menerima situasi apa adanya sampai-sampai mereka perlu menciptakan kesulitan dan perselisihan kemanapun mereka pergi. Mereka mendapatkan arti dan kekuatan dengan memasukkan hal-hal negatif ke dalam sebuah situasi dan mengganggu alur alami dari situasi itu. Dan mereka menggunakan topeng-topeng itu ya. Contohnya gini kata-katanya, "Pendapatku ini sangat penting loh, karena kamu harus mendengarkan. Tidak ada yang cukup baik sebagaimana adanya, semua bisa ditingkatkan. Menerima kenyataan atau orang lain sebagaimana adanya merupakan sikap yang sangat lemah dan pasif. Mengkritik orang lain membuat saya merasa lebih baik memandang diri sendiri." Nah, anak-anak gimana nih yang tumbuh dengan orang tua pengkritik? Mereka cenderung tidak dapat mengembangkan harga diri secara maksimal karena secara terus-menerus diberitahu bahwa mereka tidak cukup baik, selalu salah, tidak benar, selalu ada yang kurang gitu. Nah, anak-anak ini dipenuhi dengan perasaan putus asa dan tidak berharga. Orang tua pengkritik merasa kalau hidup adalah pertempuran tiada akhir dan mereka tidak akan meraih kesempurnaan. Jadi suka dengan kesempurnaan. Selalu ada sesuatu yang harus dilakukan dan diraih dan mereka merasa frustasi dan tak berdaya. Oke, kita lanjut ke tipe orang tua terakhir, pasif agresif. Saat terpancing oleh tindakan anak-anak, ini apakah menggunakan cara-cara yang tidak baik, licik ya, contohnya di sini katanya seperti menyampaikan ketidakpuasan orang tua secara langsung, mengalami kesulitan untuk mengekspresikan diri secara jelas, dan cara terus terang dan terbuka. Nah, kalau ia menggunakan pasif agresif. Katanya dokter Sefali ini topeng ini lebih jahat karena tidak tampil secara belak-belakan. Sebagaimana topeng yang lain, ia lebih samar. Peluru emosinya bukanlah luapan emosi, bukan yang meluap ya. Seperti topeng petarung lainnya. Sebagai gantinya, topeng ini mengandalkan mekanisme penarikan diri atau pasif agresif atau silent treatment ya. Hasilnya sama saja, dia akan mengendalikan dan memanipulasi orang-orang yang ada di sekitarnya dan menggunakan topeng ini untuk memanfaatkan perhatian dan ketiadaan perhatian untuk mengendalikan orang-orang. Nah, kira-kira gimana nih anak-anak yang tumbuh bersama dengan orang yang topengnya pasif agresif ini? Anak-anak merasa dihianati dan ditelantarkan karena dibiarin aja. Di silent treatment, gak diajak ngobrol, gak muncul itu di sana. Nah, saat mereka membutuhkan sesuatu, jadi seperti diabaikan ya, rasanya seperti diabaikan. Terutama ketika, mereka membutuhkan sesuatu, dan tidak disetujui atau tidak dipercaya oleh orang tuanya. Nah, mereka harus menanggung akibat karena telah menyimpang dari rencana orang tua dan memberanikan diri untuk bereksperimen dengan diri sejati mereka. Hal ini membuat orang tua menarik diri dan mengabaikan mereka. Akibatnya anak-anak akan merasa lebih waspada ketika melangkah melawan arus dengan cara-cara yang ditetapkan oleh orang tuanya. Dan mereka tahu hukumannya akan sangat menyakitkan dan mengerikan, yaitu silent treatment. Enggak enak banget berhari-hari
seperti ini. Oke.